Krisis energi global membuka peluang bagi kebangkitan tenaga nuklir di Asia. Mengutip Bloomberg pada Rabu 31 Agustus, sebagai contoh, Jepang dan Korsel menghapus kebijakan anti-nuklirnya. Sementara, India dan Cina mencari cara untuk membangun lebih banyak reaktor untuk menghindari kekurangan pasokan energi ke depan. Bahkan negara-negara berkembang di Asia Tenggara sedang menjajaki teknologi atom. Penggunaan energi nuklir muncul setelah harga gas alam dan batu bara mencapai rekornya usai invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan, Rusia sebagai pengekspor bahan bakar utama Eropa, ikut memperketat pasokan energinya. Inilah yang membuat tenaga nuklir yang dinilai lebih bersih dan andal sangat menarik bagi pembuat kebijakan dan utilitas yang ingin mengendalikan inflasi. Selain itu, tenaga nuklir bisa mencapai tujuan ESG serta dan mengekang ketergantungan pada pemasok energi luar negeri. Perlawanan lama terhadap bayangan bencana nuklir, runtuh dengan sangat cepat. Pembangkit nuklir yang ada menghasilkan beberapa listrik termurah, ujar David Hess, analis kebijakan di Asosiasi Nuklir Dunia. Dia menambahkan, harga gas alam yang meroket telah membuat keuntungan ekonomi yang jelas ini menjadi semakin jelas. Ini menandakan perubahan haluan yang dramatis bagi industri nuklir dalam beberapa dekade terakhir. Sebab sektor ini telah dilanda pembengkakan biaya, persaingan dari bahan bakar fosil yang lebih murah, dan peraturan yang lebih ketat. Adapun penundaan proyek nuklir besar telah mengakibatkan kebangkrutan pionir industri Westinghouse Electric. Sementara kembalinya tenaga nuklir bersifat global, mendapatkan dukungan dari Inggris hingga Mesir. Pergeseran ini mungkin paling mengejutkan di Asia, mengingat negara itu memiliki pandangan yang paling dekat dengan bencana yang melanda Jepang lebih dari 1 dekade lalu. Pada Maret 2011, tsunami besar melanda pembangkit listrik Fukushima Daiichi di Jepang, yang mengakibatkan kehancuran terburuk dalam beberapa dekade. Insiden itu meyakinkan beberapa pemerintah bahwa risiko tenaga nuklir jauh lebih besar daripada manfaatnya. Bencana ini mendorong Jerman dan Taiwan memutuskan untuk menetapkan tenggat waktu untuk menutup armada pembangkit nuklir mereka. Biaya yang sangat besar untuk membangun fasilitas baru, dan seringnya penundaan, juga menjadi penghalang. Sekarang, ketika tagihan listrik melonjak dan negara-negara menghadapi inflasi yang disebabkan oleh bahan bakar fosil, pemerintah kembali mencari nuklir. Ini membutuhkan sedikit uranium untuk beroperasi, yang saat ini berlimpah, dan menghasilkan listrik sepanjang waktu, tidak seperti proyek energi terbarukan yang terputus-putus seperti angin dan matahari. Hal lain yang juga menjadi faktor pendorong adalah kemajuan dalam memproduksi teknologi nuklir yang lebih kecil dan lebih murah. Ini termasuk reaktor modular kecil, atau SMR, yang dapat menjadi alternatif yang menarik sebagai alat untuk mengatasi perubahan iklim. Keberatan berbasis rasa takut yang tumbuh dari Fukushima telah memudar, karena tingkat kecelakaan itu diperparah oleh 1 dekade penelitian ilmiah, dan negara-negara Asia menghadapi ancaman yang lebih akut dan mematikan dari kekurangan energi. Hal itu diungkapkan oleh Brandon Munro, Chief Executive Officer dari Bannerman Energy Ltd, sebuah perusahaan pengembangan uranium yang terdaftar di Australia. Itu menjelaskan mengapa Jepang, yang bergantung pada bahan bakar impor untuk menghasilkan sebagian besar listriknya. Jepang mengatakan pihaknya akan mengeksplorasi pengembangan dan konstruksi reaktor generasi berikutnya, sambil mendorong untuk memulai kembali reaktor nuklir yang lebih menganggur. Ini adalah perubahan total untuk Jepang, yang selama dekade terakhir mengatakan tidak akan membangun unit baru atau mengganti yang lama. Invasi Rusia mengubah situasi energi global. Energi nuklir dan energi terbarukan sangat penting untuk melanjutkan transformasi hijau, kata Perdana Menteri Fumio Kishida pada hari Rabu.